Shalom teman-teman Hawaii Kids. Halo. Weh, seneng ya Jess ya? Iya. Oke, selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan Yesus, kita minta pimpinan Tuhan, kita mau doa dulu Jess. Oke, Iya. Jess yang pimpin doa ya. Iya. Teman-teman yang di rumah, dimanapun berada, kita mau sikap doa yang baik, kita lipat tangan, tutup mata, Jess pimpin doa. Oke ya? Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah pada hari ini. Berkati teman-teman yang di rumah yang mengikuti ibadah Hawaii Kids pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Jess sudah gak sabar mau nyanyi buat Tuhan? Mau Iya, meninggikan nama Tuhan? udah gak sabar. Udah gak sabar, yang di rumah juga gak sabar kan? Biar makin semangat, gimana kalau kita sorakan haleluya 3 kali Jess? Iya. Yang kenceng ya Jess ya? Iya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Kita angkat pujian ini. Boleh goyang kiri kanan, boleh menari buat Tuhan Yesus. Semuanya yang di rumah bangkit berdiri yuk. Di dalamku ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, menari, menari seperti Daud menari. Asik. Sekali lagi yuk. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Yang di rumah menari yuk. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari. Sekarang melompat yuk, bareng-bareng melompat, lebih semangat. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat, lompat, 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 yeah. Bila roh Allah ada di dalamku, lompat lagi lebih tinggi, yeah. Ku kan melompat, 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 lompat, lompat, lompat. Ku kan melompat, yeah. Sekarang menari lagi yuk. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari kiri kanan. Asik asik. Bila roh Allah ada di dalamku, menari buat Tuhan Yesus. Ku kan menari. Terima kasih Tuhan. Ku kan menari, menari. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Ku kan melompat, yeay. Menari lagi, ku kan menari, menari, menari. Daud menari, ku kan menari. Haleluya, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Yeay, kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jess makin semangat? Semangat. Kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian ini. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus.
terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Kita angkat pujian ini teman-teman. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Kita mau sama-sama satukan hati, kita mau doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mencintai Engkau Tuhan. Dari hati kami Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pemeliharaan-Mu, buat penyertaan-Mu bagi kami anak-anak. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan yang selalu Engkau berikan buat kami, untuk perlindungan-Mu yang selalu ada buat kami di setiap harinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami anak-anak dimanapun berada di rumah, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan telinga kami Tuhan, terlebih hati kami Tuhan yang rindu, yang haus ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kami Tuhan, bagi kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan tutup bungkus di dalam nama Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk Tuhan menjadikan kami anak-anak yang lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kita ulang sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Yohanes
16 ayat 13a. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Selamat pagi teman-teman HW Kids yang Tuhan kasihi. Pagi hari ini kita kembali akan mendengar firman Tuhan. Ya, bulan ini temanya Roh Kudus dalam hidup kita. Kita sudah dengarkan 2 minggu tentang Roh Kudus. Dan pada pagi hari ini, teman-teman, judul firmannya adalah Roh Kudus memimpin dalam kebenaran. Roh Kudus memimpin dalam kebenaran. Tadi sudah menghafal ayat masnya kan? Om Gatot ulangi ya kata-katanya. Boleh diikuti semuanya. Yang terdapat di dalam Yohanes 16 ayat 13a yang berbunyi, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dihafalkan ya. Yuk, Om Gatot akan mulai renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Om Gatot punya satu soal matematika, gampang banget. Mungkin yang belum sekolah nanti minta tolong mamah papah ya untuk tanya. Om Gatot punya satu soal, yaitu tambah-tambahan. Kalau 1 ditambah 1 dijawab 1, itu kira-kira benar atau salah ya? Yuk Om Gatot akan buka jawabannya. Teng teng. Oh, 1 ditambah 1 sama dengan 1, ya salah Om. Yang benar gimana ya? Kita balik ya kertasnya ya. Nah, ini dia. Kalau 1 ditambah 1, jawabnya harus sama dengan 2. Yuk kita lihat. Oh benar. Nah, di matematika ini ada suatu rumus atau aturan. Kalau 1 ditambah 1, mau di Jogja, mau di Jakarta, atau bahkan di luar negeri, jawabannya harus 2. Karena itu yang benar 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, bagaimana kita mau menerapkannya dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini? Firman-Nya ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai yang ke-12. Lumayan agak banyak, 12 ayat, nanti baca bareng-bareng sama mama papa di rumah. Om Gatot akan ringkaskan cerita yang ada. Nah, saat itu ada nabi Tuhan, ada pengajar yang tinggal di Antioquia. Ada 2 di antaranya, yaitu yang bernama Saulus dan Barnabas. Saulus Barnabas ini sangat rajin beribadah, sangat rajin berdoa, dan mereka selalu memberitakan firman Tuhan kemanapun mereka pergi. Suatu pagi atau suatu hari ketika mereka sedang beribadah dan berpuasa, datanglah atau ada suara Roh Kudus kepada mereka. Khususkanlah Saulus dan Barnabas bagiku. Tuhan mau menyuruh mereka berdua pergi ke suatu tempat yang akan ditunjukkan kepada mereka berdua. Nah, setelah mereka ditunjuk, teman-teman yang lain sama-sama mendukung di dalam puasa dan doa. Dan mereka bersama-sama menumpangkan tangan kepada kedua orang ini, yaitu Saulus dan Barnabas, untuk pergi ke suatu tempat yang bernama suatu pulau, yaitu Pulau Siprus. Lumayan jauh karena perjalanannya harus naik perahu. Paulus dan Silas, Saulus dan Barnabas itu pergi ke Siprus dengan naik perahu. Ketika mereka tiba di pulau itu, ternyata banyak tempat yang ada di sana. Ada beberapa tempat, salah satunya namanya daerah Salamis.
Tapi salah satu ibu kota atau kota yang terbesar di pulau itu namanya kota Pafos. Di kota Pafos ini, Saulus dan Barnabas bertemu dengan seorang Yahudi yang bernama Bar-Yesus. Dan Bar-Yesus ini pekerjaannya atau profesinya adalah tukang sihir. Dan dia seorang nabi palsu. Nah, ketika Saulus dan Barnabas mau memberitakan kepada gubernur kota itu, yaitu kota Pafos tadi, yang namanya gubernurnya adalah Sergius Paulus. Gubernurnya ini seorang yang pintar, seorang yang cerdas. Dia memanggil Saulus dan Barnabas untuk ingin biar mereka berdua ini menyampaikan firman Tuhan. Tetapi tadi tukang sihir dan nabi palsu yang namanya Bar-Yesus, dia punya nama lain loh, kalau dalam bahasa Yunani namanya Elimas. Dia ini menghalang-halangi Saulus dan Barnabas supaya tadi gubernur yang namanya Sergius Paulus itu tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika Bar-Yesus atau Elimas ini mau menghalang-halangi firman Tuhan, Saulus berkata kepada dia di dalam ayat yang ke-11 di Kisah Para Rasul 13 tadi, "Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari." Tiba-tiba Saulus yang dipenuhi dengan Roh Kudus dengan ucapan firman-Nya tadi membuat atau menjadikan Bar-Yesus buta sesaat. Beberapa hari lamanya dia tidak bisa melihat matahari. Oleh peristiwa itu, gubernur tadi yang namanya Sergius Paulus menjadi percaya kepada Tuhan karena mujizatnya yang luar biasa. Nah, pagi hari ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, ketika Roh Kudus yang merupakan roh kebenaran itu selalu memberikan kebenaran kepada kita dan menuntun kita di dalam jalan kebenaran. Ketika kita akan menyampaikan kabar baik, ketika kita akan menyampaikan firman Tuhan, ada iblis atau setan yang berusaha menghalangi. Tadi di cerita kita ada Bar-Yesus atau Elimas yang berusaha menghalangi supaya gubernurnya tidak percaya. Dan ada hal-hal yang kadang-kadang mengganggu kita. Tetapi Roh Kudus yang memimpin kita dalam kebenaran akan memakai setiap kita yang percaya, teman-teman yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, bisa bersaksi kepada teman-teman yang belum kenal Tuhan, sehingga mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dan hal yang berikutnya lagi, ketika kita mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita, ada kuasa dan tanda ajaib yang menyertainya. Tadi apa tandanya? Bar-Yesus bisa menjadi buta karena dia mau menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Yang terakhir yang Om Garot mau sampaikan, jangan takut karena Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar kuasanya daripada roh-roh yang ada di dunia. Kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita melakukannya dan kita memuliakan Tuhan karena Roh Kudus senantiasa memimpin kita dalam kebenaran. Amin. Yuk kita baca ulang sekali lagi ayat mas kita. Ya, kalau yang di rumah mau pakai gerakan silahkan. Tadi sudah ada contohnya di depan. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat buat setiap kita dan kita mau mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Kita sama-sama berdoa untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah mengirimkan Roh Kudus yang memimpin kami dalam kebenaran, menjadikan kami anak-anak-Mu untuk setia, menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk senantiasa menyampaikan firman-Mu
untuk menjadikan orang-orang yang belum mengenal Tuhan menjadi orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, memimpin kami semua, memberi kesehatan kepada kami, kepada orang tua kami, kakak adik kami. Tuhan pimpin dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sebelum nanti kita lihat tayangan tugas minggu lalu, Om Gadot punya satu tugas buat kita semua, buat teman-teman yang ada di rumah. Tadi kita belajar tentang Roh Kudus. Nah, nanti tugasnya bisa dikirim pada hari Selasa, yaitu menggambar lambang Roh Kudus. Ya, waduh, apa nih kira-kira ya gambarnya yang menggambarkan atau melambangkan Roh Kudus? Bisa dibuka di Alkitab, bisa sering kali dibaca, diceritakan. Lambang-lambang Roh Kudus itu seperti misalnya burung merpati, ada juga lidah api, atau mungkin ada yang bisa menemukan gambar atau lambang yang lain, silahkan. Nanti digambar, boleh diwarnai, difoto bersama yang membuat, diberi nama kelas, dikirimkan paling lambat pada hari Selasa. Oke? Saya rasa cukup untuk hari ini. Mari silahkan kita lihat tayangan tugas-tugas pada minggu yang lalu. Tuhan memberkati kita semua. God bless you. Teman-teman Hawi Kids yang Tuhan kasih, Om Gadot punya tambahan nih untuk pengumuman yang sudah ada kemarin. Yaitu kemarin kan tugasnya menggambar lambang Roh Kudus, entah itu bentuknya merpati, lidah api atau yang lain yang ada di Alkitab. Dan batas pengumpulannya kan hari Selasa. Nah, nanti bagi siapa yang bisa mengumpulkan pada hari Minggu setelah mendengarkan firman Tuhan, yaitu hari ini, batas waktunya sampai jam 12 malam, nanti akan diundi bagi 5 anak yang beruntung. Ada satu hadiah dari guru sekolah minggu yang ada. Ya, saya ulangi ya. Jadi bagi siapa yang mengumpulkan pada hari Minggu ini, sampai batas waktunya jam 12 malam, akan diundi bagi 5 anak yang beruntung. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.